Assalamualaikum, selamat pagi, selamat bertemu lagi di Botani Channel. Pagi ini udara matahari kayaknya malu-malu nih keluarnya. Padahal udah agak cukup siang, tapi di tempat saya belum ada matahari. Tapi sejuk, lumayan sejuk. Nah, semua sehat ya, semua para pencinta botani harus sehat dan selalu harus bahagia. Bahagia itu kita yang menciptakan. Oke, nanti sekarang saya ingin menjelaskan tentang salah satu tanaman sayuran yang sangat sudah akrab dengan kita, yaitu adalah kangkung. Nah, kebetulan saya menanam kangkung darat ya. Jadi kangkung darat ini kangkung memang ada dua macam ya, ada yang di air ya, tanamnya agak becek gitu. Juga ada yang di darat seperti ini. Kalau saya di sini menanamnya cabut akar, karena memang sesuai permintaannya cabut akar. Tapi kalau misalkan para petani Botani Channel ingin menanam, bisa sih misalkan di pot ditanam, kemudian dipotong diambil daunnya aja, nanti dia akan tumbuh lagi. Oke, nanti sekarang saya mau menjelaskan kangkung yang di darat seperti ini ya. Jadi pertama kali kita membuat bedengan seperti ini. Seperti biasa kita buat bedengan. Sebelum membuat bedengan ini tentu kita campur tanahnya, dicampur dengan pupuk kompos. Supaya apa? Supaya nutrisinya tetap terjaga selama ditutup bedengan seperti ini. Kemudian kita gemburkan itu selama 3-4 hari itu kita biarkan. Nah, setelah itu baru kita buat tutup dengan mulsa seperti ini. Mulsanya seperti ini, banyak di toko-toko pertanian mulsanya ini. Kemudian kita pakai supaya dia nggak bisa lebih rapih dan nggak terbang kemana-mana. Kita kita jepit dengan alat seperti ini. Nah, untuk bibitnya sendiri saya tidak menggunakan di tempat pembenihan, tapi langsung pada saat di media tanam yang sudah kita siapkan tadi. Jadi setelah kita biarkan barang 4 harian lebih itu supaya nggak terlalu panas itu tanahnya, baru kita buat bolongan-bolongan seperti ini. Bolongan-bolongan ini bisa kita gunakan dengan pemanas ya Pak ya. Jadi kita buat pemanas dan baru kita bolongin. Nah, itu jaraknya kita atur sesuai dengan keinginan kita. Nah, kemudian bibit-bibit daripada kangkung itu berupa biji-biji ya. Baru kita tanam, kita sebarkan di dalam lubang-lubang ini. Jadi dalam satu lubang ini biasanya kita tanam benih kangkungnya itu antara 9 sampai 10 buah. Nah, kenapa agak banyak seperti itu? Karena kita mencegah kalau misalkan ada bibit yang tidak mekar, yang lainnya masih bisa tumbuh. Tapi kalaupun tumbuh semuanya ya udah nggak apa-apa, jadi lebih bagus, jadi lebih lebat gitu. Nah, ini adalah tanaman kangkung darat yang usianya sekitar udah 2 minggu. Jadi selama dibibit itu kita siram tiap hari seperti biasa, dan tidak perlu pakai pupuk apa-apa lagi, cuma disiram seperti itu aja. Untuk penyiramannya sehari sekali apa ya? Setiap hari. Setiap hari untuk penyiraman setiap hari. Cuman kalau kami di sini untuk membibit baru itu setiap seminggu sekali. Jadi memang di sini kita lihat ini bibit yang usianya sekitar 2 minggu, dan di sini kangkung yang sudah jadi 3 minggu dan sebulan ya, dan yang sebelah sana itu udah 1,5 bulan, udah siap panen. Nah, biasanya kita panen itu cabut rumput. Untuk bedengan ini bisa kita gunakan beberapa kali ya Pak ya. Berapa kali Pak dalam satu musim untuk bedengan ini bisa digunakan? Sampai
4 kali tuh. Ya, jadi dalam 1 kali pembuatan bedengan ini kita bisa gunakan 3 sampai 4 kali. Jadi setelah nanti cabut rumput semua, cabut akar si kangkungnya, kita taburin lagi benihnya sampai 3-4 kali. Jadi mungkin lebih menghemat tenaga untuk macul ya, kalau orang Sunda bilang. Lebih hemat juga mungkin untuk pemupukannya Pak ya, gitu. Tapi ya mungkin hanya di sini seperti ini yang sedang Bapak ini lakukan, yaitu untuk servis. Karena kadang-kadang memang dalam tiap lubang itu seperti ini nih, ada ya yang ada gulma-gulmanya. Jadi harus tetap dibersihkan supaya tidak berebut nutrisi dengan kangkung itu sendiri. Nah tadi itu Bapak udah ngambilin gulma ya, namanya menyingai. Kalau di Sunda apa namanya? Ngoyos. Kalau di sini kita nyebutnya ngoyos, padahal itu adalah menyingai ya, mengambil rumput-rumput liar seperti ini nih. Ada rumput liarnya seperti ini kita buangin. Jadi memang salah satu syaratnya membuat tanaman kangkung darat supaya kangkung daratnya lebih segar, lebih besar, pertumbuhannya tidak terganggu, yaitu si rumput-rumput liarnya harus dibuang sehingga tidak berebut ya, dimakan. Nanti jangan sampai si rumput liarnya yang lebih besar daripada kangkungnya itu sendiri. Untuk kangkung ini seperti yang sudah biasa kita tahu ya, kangkung ini berbentuknya lancip ya, tuh daunnya lonjong. Terus dia di dalamnya juga kempos ya, nggak ada batangnya itu, nggak ada isi gitu. Pertulangannya juga dia jelas banget gitu. Kayaknya saya sudah tidak perlu menjelaskan morfologinya tentang kangkung ya, karena kita mungkin sudah sangat mengenal dengan kangkung ini. Kangkung ini bisa kita tumis dengan cabai rawit, aduh pedes enak, atau bisa kita buat pecel, atau bisa juga kita cak, atau bisa buat kita juga dibuat di tumis sudah, dipecel sudah ya, dibuat gado-gado kali ya. Gado-gado mungkin pakai ya? Enggak, gado-gado enggak pakai. Nah, kalau orang sini bilang lotek. Ya maksud saya itu tadi lotek, bukan gado-gado. Lotek itu atau direbus begitu aja juga enak sebetulnya kalau colekin dengan sambal ya. Ya, tapi untuk ngerebusnya untuk kangkung ini sebaiknya tidak terlalu lama supaya vitaminnya tidak habis. Mungkin kalau untuk para Botani Channel ingin menanam di pot misalkan, itu bisa dilakukan seperti tadi aja, seperti yang saya lakukan, hanya gunakannya di pot. Jadi tabur aja di dalam potnya gitu, nanti dia akan tumbuh. Siram-siram tiap ini di sini, tapi memang potnya itu harus sudah diisi dengan kompos dulu. Nah, disiram tiap hari, nanti dia akan tumbuh. Jadi kalau masak tinggal potong, gak usah dengan akarnya dicabut kalau di pot ya. Kalau di penggunaan sehari nggak usah dicabut dari akarnya sini, nggak usah cabut semua, potong aja segini sesuai penggunaan, potong, nanti dia akan tumbuh lagi. Jadi dia akan terus seperti itu. Mungkin begitu untuk Botani Channel pagi ini. Semoga ini bermanfaat dan membuat ide kreasi juga wawasan para pencinta Botani Channel. Selamat pagi, selamat beraktivitas, sehat terus ya. Assalamualaikum. Jangan lupa tapi like, share dan subscribe. Terima kasih, sehat terus. Jangan lupa bahagia. Assalamualaikum.